Nabi diberi Allah kota hijrahnya, jangan dibayangkan bahwa itu kota yang luar biasa. Ya. Itu belum lagi nanti gangguan masalah karena masyarakat Arab bertetangga di Madinah itu, di Yathrib itu dengan masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi itu ada puluhan klan, ada puluhan fam. Dan ada yang besar-besar, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan seterusnya. Tapi ada yang kecil-kecil banyak. Dan itu juga jadi masalah sendiri. Itu masalah sendiri. Ya kan? Secara sosial masalah sendiri. Karena ini uniknya, masyarakat Yahudi ini masyarakat Alkitab. Yang tahu persis tentang akan datangnya Nabi terakhir. Bahkan keberadaan mereka di Madinah pun dalam rangka mengikuti jejak Alkitab mereka yang menginformasikan bahwa Nabi yang terakhir akan besar di kota dengan ciri-ciri seperti ini. Lihat, mereka benar, betul ya? Mereka tepat. Sebagian mereka tidak tepat karena sebagian ngumpul di Khaybar. Karena Khaybar itu ternyata kotanya mirip dengan Madinah. Kita lihat, Yahudi itu percaya loh sama Alkitabnya ya. Percaya. Dia cari itu. Nah, beberapa masalah ini Nabi SAW ini kan itu teman-teman ya. Itulah mengapa perlunya orang berpegang kuat pada wahyu, perlu orang soleh, perlu orang cerdas luar biasa, perlu orang yang memahami strategi, mengenali kekuatan lawan, mengenali potensi timnya. Enggak sembarang, enggak ada yang tiba-tiba begitu-begitu ya. Itu Rasul kita, itu para sahabat kita, dan muslimin diajari untuk itu. Tidak sejalan-jalannya, udahlah mas jalan aja dulu Pak yang penting. Enggak ada tuh jalan dulu yang penting itu enggak ada Pak. Jelas bisa. Jadi sekarang kita lihat, waktu saya tidak banyak lagi, sudah? Masih ada? Oh masih ada. Kita lihat Rasul SAW. Apa yang dilakukan Nabi, apa yang dilakukan Rasul menghadapi keadaan yang seperti itu. Apa yang dilakukan Nabi? Sampai Yathrib benar-benar berubah menjadi Thayyibah. Bukan cuma namanya yang baik, tapi memang ini kota yang luar biasa. Teman-teman saya rahmati Allah, jangan dibayangkan Yathrib itu gede segede Bandung ya. Yathrib itu kecil. Zaman dulu apalagi ya, ini sudah 15 abad lalu. Kita bicara tentang sebuah kota 15 abad lalu. Kota yang tidak besar zaman itu tuh. Dan itu sebenarnya sesuai dengan fasilitas yang Allah berikan. Hari ini kota lebar-lebar, tapi alat transportasi juga cepat-cepat ya kan? Iya. Informasi otomatis akan seiring sejalan kecepatannya dengan itu, dengan peralatan teknologi hari ini. Zaman itu ya sesuai. Apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Rasul mengatakan kepada para sahabat di Mekah menjelang hijrah, uritu daro hijratikum. Aku diperlihatkan negeri hijrah kalian. Nah, sudah jelas sekarang negeri hijrah kalian. Sudah, hijrah sahabat ke Yathrib. Dan tadi saya katakan, Nabi mengatakan ini Taubah, ini Thayyibah. Ganti namanya. Hebat Pak. Masuk sebuah kota pertama ganti nama kota, keren Pak. Di kota enggak layak namanya ganti namanya. Sekali lagi nama bukan hal spirit dalam Islam ya. Jadi tolong kalau ngasih nama anak kasih nama yang baik Pak. Kasih nama cucu Bu, kasih nama cucu yang baik ya. Tolong kasih nama yang baik. Saya suka susah membedakan antara nama orang sama nama anjing, itu kejadian Pak. Mirip namanya dengan nama anjingnya dan enggak jelas artinya. Betulan? Ya, betul kan? Betul kan namanya? Kadang-kadang lebih mulia nama anjingnya kadang-kadang. Jadi tolong yang perhatikan, ini bukan hal sepele lah misalnya. Kalau itu konsep nubuah kalau sepele. Nabi SAW hijrah dengan para sahabat itu kota-kota kecil. Kota kecil. Sementara kan tugas besar Nabi SAW bukan cuma Madinah, bukan cuma Jazirah Arab, seluruh bumi. Lah sekarang kekuatan Persia Romawi saja, antum tahu Romawi?
Romawi itu ada dari mulai kalau antum lihat di sini wilayah Syam, Syam masuk ke Turki masuk ke seluruh daratan Eropa, ke selatan masuk ke Afrika. Bayangkan sebesar itu wilayah Romawi. Muslimin cuma punya kota kecil. Ini pelajaran, Pak. Pelajaran. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Sekali lagi saya ulangi, Pak, bahwa muslimin tidak pernah diajari untuk bicara kemenangan hanya berdasarkan jumlah. Tak pernah ada itu. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu yang mengatakan, la nuqatil bil adad wala bil udad. Kami tidak pernah berperang, berjihad itu hanya karena faktor berapa jumlah kami, berapa perbekalan kami. Tidak pernah kami diajari itu oleh Rasul kita. Cuma berhitung di atas kertas, bagaimana survei di lapangan, bagaimana itu gaya hari ini, Pak. Gaya hari ini. Bukan tidak penting jumlah, tapi Quran mengatakan jumlah tidak penting, betulan. Bukan tidak penting sebenarnya jumlah. Tapi ketika sudah menghilangkan Allah, jumlah Anda yang banyak pun gak ada gunanya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Itu perang Hunain, muslimin acak-acakan karena muslimin bangga dengan jumlah yang banyak. Kata Allah, tidak berguna sama sekali jumlah banyak kalian itu. Allah katakan enggak ada gunanya. Ajaib, padahal manfaat. Jumlah sebanyak ini kan Masya Allah gunanya, ya kan? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kota yang kecil itulah Nabi. Jadi Allah subhanallah, Allah memberikan kepada Rasulnya tidak tiba-tiba besar. Tidak besar. Ya bertahap. Makanya para ulama selalu mengatakan ada namanya sunnatut tadarruj. Ada sunnah bertahap. Semua dalam Islam itu kaidahnya bertahap. Bahkan kata Al-Islam, sin lam mim, alif sin lam mim. Itu juga seakar kata dengan kata sulam. Artinya tangga. Sulam itu tangga, Pak. Kalau tangga itu bertahap. 1, 2, 3 gitu. Sehebat-hebatnya untuk melompat tangga kuat berapa? Ayo kita buat lombanya sekarang. Itu kalau nyampe, kalau enggak keseleo. Betul kan? Makanya kita ini generasi banyak yang keseleo, Pak. Iya, banyak yang keseleo. Antum minta anak lompat langsung tangga sekian. Ya semua ada tahapannya. Ada tahapan panduan. Enggak tiba-tiba anak ditekan untuk sholat tahajud. Ya, sholat 5 waktu belum beres antum suruh tahajud. Contoh, keseleo. Anak diajari robotik. Ilmu kan manfaat. Tahajud juga manfaat. Tapi kan anak, ya Allah, dia belum tahu mengurusi dirinya sendiri. Bagaimana Islam mengajari dia mengurus dirinya sendiri, bahkan keseleo semua karena tidak menggunakan tahapan. Allah memberi nabinya tidak langsung besar, lagi juga nggak bisa diurus. Kalau kebesaran gimana ngurusnya? Dikasih kota kecil, tapi pertumbuhan progresnya sangat jelas. Antum tahu di Madinah Nabi berapa tahun? Nabi berapa tahun di Madinah? Di Madinah 10, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lihat Pak, 10 tahun Allah kasih cuma kota. Bapak Ibu tahu Masjid Nabawi ya? Sudah ke sana kan? Mudah-mudahan yang belum segera ke sana insyaallah. Amin ya. Itu Masjid Nabawi ada pagernya, pager keliling, ada halaman, ada pager keliling. Dulu wallahu alam, saya pernah ngaji dulu sama Syekh Atiyah Salim rahimahullah taala. Syekh Atiyah Salim rahimahullah taala itu guru beliau. Beliau pernah mengatakan dulu Madinah di zaman Rasul kurang lebih seluas pager Masjid Nabawi ini. Ya, itu. Dan itu ada peta. Nanti kita bicara peta, ada waktunya tapi. Jadi tidak besar. Tapi antum tahu visinya? Visinya satu bumi. Satu bumi visinya. Hanya perlu 10 tahun sampai Nabi wafat.
Dan satu jazirah Arab sudah di tangan Madinah. Antum tahu satu jazirah Arab? Ya, dari mulai Yaman selatannya, terus sampai ke wilayah Syam di utaranya. Dari Laut Merah di sebelah barat, terus sampai wilayah Oman di sebelah timurnya. Kebayang apa nggak kebayang? Nggak kebayang. Ngaji sirah memang harus ada petanya, Pak. Ngaji sejarah memang harus ada peta. Saya ngomong nanti bingung juga tuh bayangin itu sebelah mana itu, segede apa itu, Pak, kan? Yang hari ini mencakup beberapa negara. Setidaknya dari 7 negara tercakup di dalamnya. Ya. Baik, teman-teman rahmati Allah. Jadi bertahap. Gak usah buru-buru, bertahap, ada tahapan. Tahapan itu diukur, setiap langkah diukur. Enggak kuat, tahan, enggak kuat kita. Tahap. Nabi SAW melakukan langkah strategis di Yathrib. Ketika Nabi mengumumkan, dan Nabi tahu bahwa Yathrib ini masalah besar. Masalahnya banyak. Ini pentingnya pemimpin soleh. Jangan dipikir kalau kita memimpin terus kita bermasalah secara kesolehan tidak berpengaruh pada sebesar yang kita pimpin. Kebayangkan bagaimana kalau punya pemimpin gak sholat? Jangan dipikir yang bermasalah cuma dia, Pak. Kita satu negeri yang dipimpin, satu kota yang dia pimpin, satu lembaga yang dia pimpin, semua akan masalah. Itu pentingnya pemimpin soleh. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad sampai mengatakan begini, kalau saya tahu ada satu doa saya yang pasti dikabulkan Allah, akan saya berikan doa ini, saya akan mendoakan pemimpin. Jadi kalau dia tahu yang Imam Ahmad yang ini pasti dikabulkan Allah, umpamanya gitu ya, saya akan, tapi cuma satu, saya akan pakai yang satu itu untuk mengabulkan, untuk mendoakan pemimpin. Kenapa? Kalau pemimpin baik, maka baik pada seluruh negeri yang dipimpinnya. Ya. Kalau antum dikasih satu doa yang dikabulkan Allah, doanya minta apa? Oh, beda kan? Beda. Saya tahu, sudah gak usah ngomong, tahu saya. Gak usah ngomong. Beda. Kenapa? Ini ahli ilmu, Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, saya akan berikan pada pemimpin. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan seluruh rakyatnya. Ya. Maka Rasul ketika masuk, Masya Allah, Pak. Jadi PR-nya tadi sudah banyak ya, yang di list tadi kan. Tadi apa tadi? Masalah kesehatan, masalah sosial, masalah apa segala macam. Nabi ngelihat begitu masuk itu ternyata mulai muncul masalah. Di antaranya masalah kesehatan. Ya, Bilal pingsan-pingsan, Abu Bakar panas tinggi, demam sekali. Nabi SAW mengatakan, berdoa. Karena akhirnya tadi saya katakan Bilal mulai merindukan Mekah lagi, bahaya loh, betul kan? Balik lagi ke wilayah yang sudah ditinggalkan, apalagi itu negeri masih negeri musyrik, terus masih merindukannya, bahaya, betul? Bahaya sekali. Nah, ini bahaya. Orang masih merindukan kampung halamannya. Ya Allah, kalau antum rindu Bandung, Pak, Bandung ini indah sekali. Loh, Mekah loh apa yang dirindukan? Pasir, batu, kerikil, tapi itu jauh lebih indah daripada Yathrib. Sampai sini kok demam ya kan? Sampai bersyair itu Bilal. Ala laita syi'ri gitu. Abitanna lailatan. Jadi dia berhayal begitu pingsan bangun tuh dia bersyair Bilal radhiyallahu anhu. Ya Allah, andai malam ini aku bisa menginap di sebuah tempat yang hauli idkhirun wa jalilu, yang aku dikelilingi oleh pohon idkhir. Antum tahu idkhir enggak, Pak? Idkhir itu rumput. Adanya cuma di Mekah. Antum tahu enggak rumput yang dirindukan Bilal loh. Dia berharap tidur di sekelilingnya ada pohon idkhir, rumput idkhir. Antum tahu enggak idkhir buat apa? Idkhir itu oleh orang Mekah dipakai buat mandiin mayat. Itu aja dirindukan sama Bilal karena gak ada yang lain kan. Karena itu yang dipunya Mekah. Kalau Bandung disebutin kan banyak sekali kita rindukan kan. Rindu ini lengkap kan. Belum kulinernya itu lengkap, kulinernya berapa banyak.
Ya kan? Belum fashionnya, belum tempatnya, belum indahnya, belum hijaunya, belum cuacanya, belum, masih terlalu banyak. Mekah apa yang dirindukan? Dengan suasana alam kayak gitu. Tapi itulah, Yathrib lebih tidak menarik daripada Mekah. Bahaya, orang merindukan masa lalunya yang sudah tidak, yang harus ditinggalkan. Termasuk di dalam hijrah ma'nawi tadi Ustaz Maman sampaikan. Hijrah ma'nawiyah kita itu gitu juga. Bahaya merindukan itu, masa lalu itu. Sudah, yang rusak-rusak tinggal masa lalu. Sekali waktu muncul yang dirindukan tuh kadang-kadang kejadian. Kadang-kadang ya kalau ada lagi punya masalah di tempat yang baik ini, kita suka merindukan masa rusak itu. Itu pelajaran buat kita ya. Tapi itu harus segera di-cut. Itu manusiawi tapi harus segera diputus. Maka Nabi berdoa, Allahumma. Ini pentingnya pemimpin soleh, Pak. Yang kalau berdoa Allah dengar. Allahumma habib ilainal madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, berikan kami kecintaan pada Madinah ini, pada kota ini, sebagaimana kami mencintai Mekah, atau bahkan lebih mencintainya. Jadi memang salah satu panduan kota peradaban itu, Pak, harus mencintai kota itu. Nabi minta cinta loh, cinta kota. Cinta kota itu penting. Ini dalilnya. Harus, Pak. Lah kalau antum benci dengan kotanya, nggak akan jadi kota peradaban kota itu. Itu harus menjadi kota yang dicintai. Nabi minta, ya Allah kasih kami cinta pada kota ini, sebagaimana kami cinta Mekah, atau kami lebih cinta Madinah dibandingkan Mekah. Nabi doanya panjang, Pak. Tentang Madinah doanya panjang sekali. Kemudian sahabat mengeluh, ya Rasulullah, so' dan mud kami ini paling kecil. So' mud itu ukuran timbangan zaman dulu. So' mud, satu so' itu sama dengan 1 kilo, 1 zakat fitrah kita itu 1 so'. Ya, 1 zakat fitrah kita itu 1 so'. Kalau 1 mud itu sama dengan 1/4 so'. Ukuran zaman dulu ya. Sahabat mengeluh di Madinah. Sahabat Madinah mengatakan itu. Mereka mengeluhkan kecilnya ukuran mereka. Ya, artinya itu kan biasanya digunakan untuk nimbang makanan. Ya gandum, ya kurma, segala macam itu pakai so' dan mud. Maka Nabi berdoa lagi. Berarti kan ada kekurangan ini, ya kan? Madinah, Yathrib sendiri secara ekonomi tidak terlalu menarik dibandingkan Mekah. Sekarang ketambahan orang-orang yang pindah dari Mekah. Kalau mereka pindah bawa uang, itu investasi namanya. Tetapi uang yang mereka punya pun mereka tinggal kebanyakan di Mekah. Datang nggak bawa apa-apa. Orang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, antum tahu kan? Tidak bawa apa-apa. Suhaib Ar-Rumi tadi disampaikan, nggak bawa apa-apa. Padahal itu pengusaha kaya raya. Nggak bawa apa-apa. Bukankah itu menjadi beban baru sebuah kota? Oh, yang ada saja kurang, atau dikatakan tidak sehebat Mekah, tetapi ketambahan pula. PR besar secara ekonomi. Nabi doa lagi. Gitu, pemimpin soleh berdoa. Nabi doa lagi, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah sa' dan mud kami. Antum tahu sekarang jawabannya? Kekurangan itu apa jawaban kekurangan? Barokah, Pak. Ngeluh kekurangan income, kekurangan ini kurang, sampai negara ini anggaran kurang. Ya Allah. Ternyata Nabi ganti dengan barokah. Ya Allah berkahi. Karenanya solusi kekurangan adalah barokah.